temanya nanti apa? Baik, teman-teman begini. Siapa yang anak daerah? Saya. Oke, yang di Zoom anak daerah ya, anak daerah. Yang di Zoom, iya. Iya. Yang punya kampung ya, berarti ya. Baik, saya juga orang daerah. Saya juga orang daerah. Saya ini asli Semarang. Wah, ada yang orang Semarang? Wah, enggak ada ya. Semarang kurang laku di sini. Oke, ya saya orang Semarang. Teman-teman yang punya kampung deh, ya. Kalau misalnya teman-teman biarpun Jakarta itu kota dengan penuh kemegahannya. Wah, luar biasa, saya tinggal di kota Jakarta, kota metropolitan. Pokoknya segala sesuatunya ada di Jakarta ini. Tapi teman-teman yang punya kampung pasti punya kerinduan pulang kampung. Bener gak? Ya. Aduh, kangen banget gitu ya. Rasanya kalau nggak diturutin tuh, aduh rasanya gimana gitu ya. Apalagi kalau ingat makanan di kampung. Wah ya. Kalau di Semarang itu yang paling terkenal tuh makanannya. Jadi kalau pulang Semarang saya pasti pertama cari makan dulu. Gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita yang sudah kangen rumah, lalu kita pulang, akhirnya kita pulang sampai ke daerah atau tempat kita, kota kita, itu ya, saya kalau pulang ke Semarang itu, aduh lihat kota Semarang itu, ya ampun banyak kenangan-kenangan, kayaknya ini otak di rewind aja gitu ya, mundur, dulu ya, dulu di sini nih, di sini dulu ya, karena apa? Ada rasa kangen, kepengen, sukacita yang begitu luar biasa ketika pulang ke rumah. Betul ya? Pulang kampung itu. Benar nggak? Sama nggak? Buat teman-teman yang kangen rumah ya, kangen pulang kampung gitu. Nah, teman-teman, satu rasa sukacita ini ya, ketika teman-teman akan pulang, teman-teman pulang ke rumah atau pulang ke kampung, itu ada sukacita yang besar. Nah, rasa sukacita ini yang akan ditawarkan buat teman-teman pada saat teman-teman mengikuti seluruh rangkaian retret ini. Ya, so teman-teman sudah siap pulang atau belum? Ya, pulangnya pulang kemana? Nah itu menjadi pertanyaannya. Kalau pulang ke rumah bapak kan, ya pulang ke rumah bapak kan bahaya juga gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya. Oke, siapa yang sudah siap pulang ke rumah bapak? Jangan, ya. Teman-teman, tanya kiri kananmu, tanya sama mereka. Lu udah siap pulang apa belum? Nah, yang di Zoom tanya ya. Sudah siap pulang belum? Itu. Karena ini ada satu ajakan. Makanya gambarnya aja. Wah, gitu ya. Pulang gitu. Oke. So teman-teman yang sudah siap pulang, ya teman-teman, mulai dari hari ini buka hatimu. Ya, biarkan dirimu mulai dari hari ini dipersiapkan untuk apa? Untuk menikmati atau merasakan sukacita dan damai sejahtera yang akan Tuhan janjikan berikan buat setiap kita. Amin. Semua mau? Yang mau katakan yes gitu. Nah, puji Tuhan. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Baik, teman-teman, maka malam hari ini saya mau tanya. Ya, saya orangnya suka nanya, nggak apa-apa ya. Baik, teman-teman kira-kira yang masih muda-muda ini itu hidup untuk apa? Apa yang kau cari dalam hidupmu? Kedamaian. Oke. Apalagi yang kau cari dalam hidupmu? Uang. Wah. Ya nggak apa-apa. Betul itu, betul. Ya betul. Yang lain cari apa? Apa? Kebahagiaan. Oke. Apa lagi? Jabatan. Wah, luar biasa ya, jabatan di kerjaan kira-kira. Apalagi? Kehendaknya. Waduh, ini kudus sekali. Ini siapa yang jawab ini ya namanya? Coba dicatat. Wah. Kehendaknya ya. Tadi ada apa? Mencari apa? Sukacita. Iya, puji Tuhan. Jadi teman-teman, sesungguhnya kalau kita mau merenung dan kita mau merangkum segala sesuatu yang kita cari di dunia ini sebenarnya mengarah kepada satu kata, yaitu kebahagiaan. Setuju? Ya, kalau teman-teman cari uang, ya tadi Yuda cari duit gitu, ya betul, cari duit itu pasti untuk mencari kebahagiaan, benar nggak?
Ya, karena apa? Ya, karena apa? Karena banyak orang berpikir bahwa yang namanya banyak uang itu hidupnya bahagia. Kira-kira begitu. Ya, betul? Betul? Semua setuju? Banyak uang itu hidupnya bahagia? Setuju apa enggak? Ini kok ragu-ragu. Hah, setuju? Setuju. Kok ragu-ragu? Yang punya jabatan tinggi, setuju nggak kalau itu bahagia? Kamu akan bahagia kalau punya jabatan gitu. Hah? Enggak. Enggak. Lu jabatan tinggi duitnya makin banyak, bro. Iya toh? Nah, teman-teman, yang namanya kebahagiaan itu setiap orang punya standar yang berbeda. Betul? Ya, itu tiap orang punya standar yang berbeda. Kenapa? Buat saya ini kan habis sakit ya. Saya ini habis sakit. Nah, teman-teman, saya masih dalam masa pemulihan sampai dengan hari ini. Nah, saya ini lagi mau menggemukkan badan nih. Ya. Jadi, kalau saya naik sekilo aja, aduh seneng banget. Itu bahagia. Kenapa? Ya karena saya pengen menggemuk, ini terlalu kurus menurut saya. Ini kembali pada zaman saya kuliah. Ini berat saya segini nih zaman saya kuliah nih. Ya, sekarang saya masih kuliah. Wah, itu ya. Percaya? Oke. Ya, so teman-teman terkasih, ada orang yang gemuk, aduh turun 1 on aja seneng banget. 1 on. Ya, padahal cuma turun 1 on loh. 1 on tuh 100 gram ya. Tapi udah senang banget. Nah itu, tingkat kebahagiaan orang berbeda-beda. Tetapi intinya semua orang pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan. Banyak orang berpikir bahwa punya uang banyak bahagia. Tapi fakta membuktikan bahwa uang tidak bisa membahagiakan engkau. Contoh, next slide. Oke, siapa? Hah? Siapa? Hah? Jong ya. Ini penggemar nih katanya. Yang suka K-pop ya. Ini adalah keluarin namanya. Ah, Gayung. Kok Gayung sih? Gayung mah itu. Next. Ya. Keluarin namanya. Oh nge-lag, oke ya. Ini namanya Kim Jong Hyun ya, bukan Kim Jong Un ya. Kalau Kim Jong Un itu presiden Korea Utara ya, bukan. Ini Kim Jong Hyun dari grup Shiny. Bacanya Shiny. Apa? Shiny ya? Apa? Betul bacanya ya? Ya bukan BTS bukan ya. Oke. Teman-teman yang tahu Kim Jong Hyun sekarang di mana? Hah? Sudah almarhum, betul? Kenapa dia mati? Depresi, stres. Saya mau tanya, dia banyak duit? Fakta. Banyak uang toh? Iya. Kenapa dia harus bunuh diri? Kenapa dia harus stres? Padahal uang dicari banyak orang. Dia sudah mencapai punya banyak uang, tapi toh tetap bunuh diri. Mungkin kita berpikir bodoh ya, ngapain ya? Udah gantengnya nggak tahu oplosan apa enggak, saya nggak tahu. Loh, ya oplos ya. Kalau miras tuh suka dioplos, dicampur gitu ya. Nggak asli maksudnya. Ya itu gantengnya nggak tahu. Tapi teman-teman, memang orang Korea itu katanya umur 17 itu dapat gift luar biasa dari orang tuanya. Tahu giftnya apa? Oplas gitu. Itu katanya, saya nggak tahu berapa enggak ya. Nah, oke. Yang kedua ini siapa? Ya, Suli. Udah ya. Sama juga, dia ditemukan gantung diri di apartemennya. Gitu. Saya nggak suka drakor, saya tidak suka K-pop. Ya, tapi saya harus mengikuti. Ya. Nah itu, teman-teman lihat bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang punya uang. Teman punya banyak, fans banyak. Tapi mereka memilih untuk bunuh diri. Teman-teman coba pikir,
Kenapa mereka harus sampai seperti itu? Hah? Apa-apa? Tidak punya kebahagiaan. Loh, katanya uang bisa bikin bahagia. Ya toh? Jadi fakta membuktikan bahwa ternyata yang namanya uang saja tidak cukup. Maka dalam seminar yang teman-teman akan ikuti nanti, ada satu hal yang ditawarkan yang jauh melebihi uang, jauh melebihi ketenaran, jauh melebihi teman-teman, ataupun jauh melebihi jabatan sekalipun. Yang ditawarkan itu adalah kalian akan menerima Roh Kudus. Pertanyaannya, mau atau tidak? Tanya sama kiri kananmu, lu mau nggak? Ya, itu yang akan ditawarkan, dan Roh Kudus inilah adalah sumber daripada kebahagiaan yang sejati. So, teman-teman yang sungguh-sungguh mau mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut, teman-teman ikuti. Ya, teman-teman akan mengalami satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti sebelumnya, maka teman-teman ikuti lagi. Karena apa? Pengalaman indah itu akan terulang bersama dengan Yesus. Amin. Nah, so teman-teman yang terkasih ini. Jadi teman-teman, sebenarnya ada 4 kebenaran pokok yang kita harus tahu. Ada 4 kebenaran pokok yang kita harus tahu. Kebenaran yang pertama itu adalah rencana Allah. Nah, sesungguhnya Tuhan itu merencanakan sesuatu yang amat sangat indah dan luar biasa dalam kehidupan manusia. Ya, sangat-sangat indah. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, ya dikatakan apa? 1, 2, 3 sama-sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan jadi hidup itu berkelimpahan. Jadi ada rencana Tuhan supaya setiap daripada teman-teman mengalami hidup berkelimpahan. Pertanyaannya adalah, apakah hidupmu berkelimpahan sekarang? Lumayan. Tunggu ya. Oke, kelimpahan yang dimaksud teman-teman apa nih? Uang lagi. Larinya uang gitu ya. Uang mulu. Ya itu. Karena apa? Karena memang orang itu, manusia itu identik kalau yang namanya kelimpahan, yang namanya sukacita, bahagia, itu kalau punya duit banyak, itu identik. Ini otak ini udah di brainwash seperti itu memang. Gitu. Sehingga kalau lagi nggak ada duit, stresnya minta ampun. Bener gak? Ya memang betul. Iya. So, teman-teman terkasih, kelimpahan yang dimaksud di sini adalah kelimpahan kasih, kelimpahan sukacita yang sangat-sangat luar biasa. Maka teman-teman terkasih, itu yang akan ditawarkan. Rencana Tuhan luar biasa supaya teman-teman bisa mengalami kelimpahan kasih dalam setiap kehidupan kita. Jadi rencananya indah. Next, maka teman-teman bisa lihat ini dari zaman perjanjian lama ya. Wah, ketika Adam dan Hawa manusia pertama diciptakan, maka teman-teman kita lihat bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan begitu luar biasa. Sehingga ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, hidup mereka bahagia enggak? Waduh, bahagianya luar biasa. Ya, mereka bahagia dengan begitu luar biasa. Karena apa? Tuhan mencukupkan segala sesuatunya dengan begitu luar biasa. Tetapi itu kebenaran yang pertama. Jadi ada rencana Allah, yaitu Allah amat sangat mengasihi kita semua. Tapi ada kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua itu apa? Nah, next. Ini. Ada masalah. Ya. Roma 3 ayat 23 berkata sama-sama 1, 2, 3. Semua
sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka ini menjadi masalah. Ya, ketika dosa terjadi, manusia mulai jatuh dalam dosa, disitulah masalah mulai terjadi. Ya, maka teman-teman, dosa itu terjadi karena siapa? Awal daripada manusia terjatuh dalam dosa karena siapa? Setan. Setan. Ya. Iya, setan itu, tahu nggak ceritanya? Setan itu memang ada di sana di ceritanya. Tapi setan itu hanya menggoda. Nah, makanya yang suka godain orang tuh, yang suka godain orang itu namanya, ya. Jadi teman-teman yang terkasih, ketika manusia pertama, yaitu si Hawa itu, ambil itu, buah apa? Buah terlarang, ya, buah terlarang. Biasanya digambarkan dalam bentuk apel. Kok tahu? Ya, katanya apel, bentuknya apel. Iya. Teman-teman yang suka handphone Apple. Yang suka handphone Apple, ya, iPhone, ada yang suka? Ya, gambarnya apa? Apel. Apel terus? Nah, gigitan siapa itu? Itu gigitan, itu gigitan Hawa. Nah, ya, itu gigitan manusia pertama. Jadi kalau yang suka handphone Apple selalu ingat, ini tanda bahwa saya manusia berdosa. Nah, gitu loh. Iya. Jadi bertobat tuh ada Romo, langsung aku dosa gitu. Iya. Itu. Oh. Enggak ya, jokes ya. Nanti Bill Gates marah lagi. Ya. Oke, teman-teman, itu yang terjadi. Jadi ketika dosa mulai masuk ke dalam hidup manusia, mulai manusia jatuh dalam dosa, masalah mulai terjadi. Banyak kebencian, kemarahan, ya, saling menuduh satu sama lain, perang, konflik dan segala macam. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini, ya. Perang Ukraina belum selesai sampai dengan hari ini, betul? Yerusalem, Israel dengan Palestina terus bentrok dan segala macam. Terjadi itu semua. Jadi ketika dosa itu masuk, maka rusak rencana Allah. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah yang merusak itu Allah apa kita? Hah? Kita. Kenapa bisa rusak? Karena gini, Tuhan itu memberikan kita satu kehendak bebas untuk memilih. Jadi dosa itu terjadi karena sebuah keputusan. Ya, ketika Hawa memutuskan mengambil itu buah dan dia gigit, disitulah terjadi dosa. Jadi dosa itu keputusan. Ya, oke, next. Maka ketika dosa itu masuk, mulai terpisah. Ada jurang yang terpisah antara manusia dengan Tuhan. Yang tadinya bersatu, sangat dekat, sangat merasakan cinta yang begitu luar biasa. Mulai ada jarak. Nah, jarak ini adalah jurang yang tidak terseberangi. Tapi ini pendeknya, tinggal lompat. Gitu. Oke? Tetapi apakah manusia diam saja ketika dia jatuh dalam dosa? Ketika ada satu hubungan yang terpisah, jawabannya tidak. Manusia melakukan segala macam cara. Supaya apa? Supaya mereka bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Caranya adalah, next. Nah, dengan, kebanyakan, mundur. Mundur. Ya, kelebihan. Next. Nah, caranya adalah dengan berkorban. Dengan cara beragama, dengan beramal, berbuat baik. Oke? Tetapi mohon maaf, apa yang dilakukan manusia ternyata tidak bisa membuat jurang ini menjadi bisa terseberangi. Semuanya sia-sia. Ya.
Jadi teman-teman, beragama saja cukup tidak? Tidak. Banyak orang beragama dan memakai kedok agama, tetapi perbuatannya luar biasa jahat. Ya, bayangkan, itu beragama aja nggak cukup. Ya, nggak cukup. Nanti katanya kalau sudah di surga, di pintu surga ketemu Santo Petrus, nggak ditanya, kamu agamanya apa enggak? Enggak. Betul. Yang ditanya itu apa? Kamu Katolik apa bukan? Gitu. Ya. Nah itu jadi beragama aja nggak cukup. Oke, berbuat baik cukup? Enggak. Perbuatan baikmu tidak bisa membuat engkau kembali kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Saya kasih contoh, ya saya kasih ilustrasi begini. Oke, siapa? Nama kamu siapa? Siapa? Sianita. Yanita. Oke. Ya. Saya misalnya nih ya, contoh ya, ini ilustrasi ya. Saya membuat Yanita sakit hati, pokoknya luar biasa deh. Ya, membuat dia marah, benci, dendamlah sama saya karena perbuatan saya. Ya, akhirnya saya sadar nih, aduh kenapa ya saya begitu sama Yanita ya. Ya udah deh, saya mau berbuat baik sama Yanita. Wah, saya ajak Yanita, saya beliin kado, beliin hadiah, traktir makan, ya. Pokoknya buat baik, beliin perhiasan. Waduh. Enggak ya. Pokoknya kasih ya, semuanya dikasih. Saya mau tanya, saya buat baik betul? Betul ya, saya buat baik. Kira-kira perbuatan baik yang saya lakukan menghapus kesalahan saya terhadap dia atau tidak? Hah? Kan sudah buat baik. Kesalahannya saya langsung terhapus? Tidak jawabannya. Betul? Bagaimana supaya kesalahan itu bisa terhapus? Nih, caranya adalah apa? Ketika saya mendatangi Yanita, saya minta maaf dan Yanita mengatakan, "Iya kok, saya memaafkan kamu." Di situ baru selesai. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Makanya ada kebenaran yang ketiga, yaitu jawaban Allah. Ini adalah next. Kebenaran yang ketiga adalah jawaban Allah. Yaitu apa? Ketika manusia sudah melakukan segala sesuatunya dan ternyata tidak bisa, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan jawaban. Yaitu apa? Memberikan Yesus putranya satu-satunya untuk dikorbankan buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, bayangkan putra tunggal satu-satunya diberikan kepada kita supaya kita bisa memperoleh keselamatan, supaya jurang yang tidak terseberangi itu bisa diseberangi. So teman-teman, bayangkan Tuhan sampai lakukan itu, berarti buat Tuhan hidupmu spesial. Amin. Kasih anaknya yang tunggal loh, satu-satunya loh. Berarti hidup kita spesial. Bilang sama kiri kananmu, lu spesial buat Tuhan. Ya. Teman-teman, saya punya anak dua nih. Saya punya anak dua ya. Nih, saya sayang banget sama anak saya. Nah, satu ketika kalau misalnya ada orang yang buat saya nyebelin nih, yang ngeselin banget ya. Terus tiba-tiba orang itu mau bertobat. Terus dia bilang begini, Ben, udahlah, yang lalu biar berlalu. Sekarang kita berdamai lagi. Oh ya, boleh. Boleh nggak? Boleh. Lalu orang ini bilang, tapi syaratnya satu. Kamu kasih anak kamu buat saya. Saya kasih nggak? Hah?
Kalau kasih berarti saya gila. Enggak ya? Benar gak? Itu keterbatasan cinta saya. Kasih saya, betul ya? Tapi Tuhan, teman-teman, ketika engkau berdosa. Berdosa itu artinya apa? Mengecewakan Allah. Berdosa itu engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Ya, justru ketika itulah Tuhan Yesus diberikan buat kita. Itu bedanya. Luar biasa ya. Oke, next. Maka Tuhan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib itu akan menjembatani jurang yang tidak terseberangi ini. Sehingga ada kesempatan, saya katakan ada kesempatan buat manusia untuk pindah ke seberang. Ada kesempatan. Kenapa ada kesempatan? Karena harus ada kebenaran yang keempat. Oke, harus ada kebenaran yang keempat, yaitu tanggapan kita. Artinya, teman-teman, keselamatan sudah diberikan. Tuhan sudah bayar dosa kita. Tapi pertanyaannya, kita mau terima atau enggak? Sekali lagi, sudah diberikan kehendak bebas. Kita mau pilih terima atau enggak. Kalau kita enggak mau, ya sudah. Maka keselamatan itu tidak kita terima. Simple. Karena apa? Butuh kerjasama yang kuat antara Tuhan dengan manusia. Manusia juga harus menyatakan iya. Contoh yang paling gampang. Kalau saya mau kasih hadiah ke Yuda. Ya. iPhone. Ya. Tapi Yudanya menolak, nggak mau. Dapat nggak? Sama. Kalau kita menolak, kita mengatakan enggak deh Tuhan, saya nggak butuh. Ya, saya mau cari duit banyak-banyak. Saya mau urusan rohani urusan nanti. Urusan Tuhan ntar kalau udah mau mati. Teman-teman, kalau teman-teman menolak begitu, maka keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu akan lewat begitu saja. Maka butuh yang namanya tanggapan. Saya jadi ingat ada satu orang teman baik saya. Ya, teman zaman SMA. Zaman SMA itu dia sudah hidup begitu berantakan. Kenapa? Karena dia itu suka main kuasa gelap. Ya. Jadi zaman SMA tuh dia suka cerita tuh. Oh, dia itu belajar mandi kembang. 7 rupa katanya. Terus bertapa di bawah air terjun. Sehingga apa? Dia punya ilmu kebal. Maka kalau sudah punya ilmu kebal, jagoanlah dia. Ya. Jagoan. Suka berantem. Nah, teman-teman, lalu sering berjalannya waktu, saya kuliah, kita satu kampus tapi mulai jarang ketemu. Ya. Lalu setelah lulus kerjaan, sama-sama di dunia kerja, juga jarang ketemu. Tapi satu hari mamanya ketemu saya. Lalu mamanya bilang, Benny tolong dong, anak tante nih katanya. Kenapa tante? Aduh kan sudah lama kamu gak ketemu, tolong deh ketemuin dia. Aduh tante pusing katanya. Oh gitu. Ya, ini curhatan tante-tante. Ya, iya oke. Ya udah akhirnya sudah lama nggak ketemu, saya hubungin dia. Ya, saya ngobrol. Jadi kita ketemu, kita ngobrol. Aduh lama ya, panjang lebar. Ya lama. Sampai ada satu titik, ya dia mengatakan bahwa hidupnya memang udah berantakan sekali. Dia hidup masuk dalam dunia hitam, ya dunia hitam. Bukan abu-abu lagi, tapi sudah hitam. Ya jadi sudah kondisinya udah parah sekali. Dia bilang dan waktu itu dia lagi pusing segala macamnya lah. Lalu di titik itu saya tanya begini sama dia. Bro, gua kenal lu sudah lama. Wah ada feedbacknya keren. Ya bro, gua kenal lu udah lama. Sejak zaman sekolah sampai dengan hari ini. Hidup lu masih seperti ini. Dan saya tanya, lu mau hidup seperti ini sampai kapan?
Teman-teman, dia jawab begini. Dia tahu karena saya orang pelayanan ya. Jadi dia bilang, Ben, lu tahu nggak penjahat di sebelah kanan Yesus masuk surga nggak katanya? Gue bilang, masuk surga? Gue bilang, oke. Masuk surganya kapan? Dia bilang. Susah nih. Ya, masuk surga, ya waktu udah mau disalib, udah disalib tuh di sebelah kanan Yesus, dia bertobat dan masuk surga. Ya sudah. Kalau lu mau ngomong soal bertobat, tunggu gua kayak dia katanya. Lalu saya tanya sama dia begini, bro, emang lu tahu kapan lu mau mati? Dia mikir, oh ya bener juga ya, dia bilang. Itu. Banyak orang yang menolak ajakan Tuhan. Sulit. So teman-teman yang terkasih, tanggapi panggilan Tuhan. Dan teman-teman sudah mulai menanggapi dengan mengikuti retret selama 3 hari nanti. Oke? Ya, next. Ya, dengan kita menanggapi maka kita akan pindah dari sisi yang kiri kematian menuju Tuhan. 4 kebenaran pokok. Apa saja? Rencana Allah. Kedua, masalah kita. Ketiga, jawaban Allah. Dan yang keempat, apa? Tanggapan kita. Disingkat, next. Iya, ini yang paling gampang ya. Disingkat, remaja tanggap. Baik. Nah, teman-teman, sesungguhnya kita mulai mencoba untuk menggali dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita selama ini? Siapakah yang menguasai seluruh kehidupan kita? Mungkin kalau engkau saat ini dipenuhi dengan banyak masalah, dendam, kemarahan, kebencian, dan segala macam, egoisme. Mungkin saat ini engkau yang menjadi penguasa dalam kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Itu. Ya. Next. Jadi teman-teman, yang menjadi penguasa dalam hidupmu mungkin hanya dirimu sendiri. Makanya egois, pengen semuanya dituruti. Kalau gak dituruti marah. Ya, kesel. Itu yang terjadi. Teman-teman, ketika yang di tengah-tengah ini yang berkuasa atas kehidupanmu adalah engkau sendiri, maka Kristus itu ada di luar. Kristus itu ada di luar, Tuhan itu ada di luar, teman-teman. Tetapi ketika engkau membuka hatimu dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, maka seluruh hidupmu akan dikuasai oleh Tuhan. Sehingga ketika hidupmu dikuasai oleh Tuhan, maka teman-teman pasti akan mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Ya, perubahannya pasti menjadi perubahan yang baik. Mungkin yang tadinya pemarah jadinya jadi sabar. Ya, yang tadinya pelit, pelit. Ya, jadi suka berbagi. Itu. So teman-teman yang terkasih, biarkan Tuhan itu menguasai seluruh kehidupanmu. Ya, hidupmu pasti akan berubah. Nah teman-teman, Roh Kuduslah yang akan diberikan kepada kita dalam seminar ini. Maksudnya bukannya Roh Kudus diberikan baru, tetapi Roh Kudus akan dibangkitkan kembali. Roh Allah, Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupanmu akan dibangkitkan kembali supaya teman-teman mengalami satu pembaharuan di dalam roh. Dan Roh Kudus itu menjiwai gereja Katolik sampai dengan hari ini. Teman-teman, gereja yang berdiri 2000 tahun lamanya sejak zaman para rasul sampai dengan hari ini, kalau tidak ada Roh Kudus tidak akan mungkin bisa bertahan. Betul? Ya, teman-teman bayangkan, itu gereja yang berdiri 2000 tahun. Sempat goncang tapi tidak pernah hancur sampai dengan saat ini. So, Roh Kudus itu menjadi jiwa gereja. Next.
Roh Kudus itu menjadi jiwanya gereja, ya. Ia menjiwai dan menghidupi gereja dengan kuasa dan karunia-karunianya. Maka teman-teman gak heran nanti ketika teman-teman mengalami satu sesi, biasanya sesinya sangat terkenal namanya pencurahan Roh Kudus. Maka teman-teman akan dipenuhi dengan karunia. Oke? Nanti akan dibahas di sesi-sesi selanjutnya. Ya, jadi teman-teman akan mengalami karunia. Ada pemenuhan Roh Kudus. Teman-teman akan mengalami satu pembaharuan yang sangat-sangat luar biasa. Oke? Nah, teman-teman, next. Ini penting. Ya, Roh Kudus dalam gereja purba itu terjadi pada waktu Pentakosta. Ya, Pentakosta. Di sini adalah awal gereja perdana. Ya, ada Roh Kudus yang dalam bentuk lidah-lidah api, ya. Lalu setelah Pentakosta, para murid Yesus yang sebelumnya mengalami Pentakosta itu mulai menyebarkan ajaran-ajaran Kristus sehingga kita bisa mengenal Yesus sampai dengan hari ini, ya. Itu luar biasanya Roh Kudus. Lalu next, ya. Paus Yohanes yang ke-23, oke. Ini adalah pencetus dari Konsili Vatikan kedua. Jadi karena dia melihat wajah gereja yang lama. Teman-teman, kalau teman-teman sampai dengan hari ini bisa melihat gereja Katolik misanya seperti sekarang, itu bersyukur. Kenapa? Karena kalau teman-teman, saya mau tanya dulu deh. Teman-teman kalau misa suka ngantuk nggak? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya udah, oke. Ada yang enggak ya, kalau misa wah semangat gitu. Ya. Nah, apalagi ketika gereja pada zaman waktu itu, sebelum Konsili Vatikan gereja. Kenapa? Karena sejarah, ya, kalau kita belajar sejarah gereja Katolik, sebelum Konsili Vatikan kedua, misa itu tidak seperti sekarang, romonya melihat umat. Misa itu romonya membelakangi umat seperti ini. Dan bahasanya pakai bahasa Latin. Bayangkan kalau teman-teman yang sekarang aja ngantuk, apalagi zaman dulu. Ya. Kita tidur, kita pulang pun romonya nggak tahu. Tiba-tiba nengok, sepi. Itu sebelum Konsili Vatikan kedua. Maka konsili ini mengubah wajah gereja dengan begitu luar biasa. Dan di konsili itu Paus Yohanes ke-23, kalau teman-teman mempelajari atau ya mempelajarilah kisah hidup dari Paus Yohanes 23 itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nanti kapan-kapan teman-teman belajar ya, pelajari ini. Dia berdoa, baharuilah dalam masa kami ya Tuhan, mujizat-mujizatmu agar terjadi suatu Pentakosta yang baru. Jadi inilah doa dari Paus Yohanes 23. Dia minta pembaharuan Roh Kudus memperbarui gereja. Maka gereja berubah sampai dengan hari ini. Nah, teman-teman, karismatik modern itu terjadi pertama kali, ya, pertama kali terjadi itu di dalam sebuah retret. Ya, di dalam sebuah retret itu retret mahasiswa di Duquesne, ya, Duquesne University di daerah Pittsburgh, Amerika. Ya, teman-teman mereka mengadakan satu retret yang namanya The Duquesne Weekend. Oke, next. Nah, The Duquesne Weekend ini adalah orang-orangnya, ya, dikenal sebagai lahirnya kelompok karismatik modern, di mana mereka mengalami pencurahan Roh Kudus pada saat adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Gitu. Jadi ini adalah menjadi satu sejarah di mana karismatik yang kita kenal sampai dengan hari ini itu betul-betul gerakan Roh Kudus yang gerakan Roh Kudus dari gereja Katolik. Alias karismatik itu bukan aliran sesat. Jelas ya.
Karena banyak orang-orang Katolik mungkin masih menganggap bahwa aliran karismatik itu, Katolik karismatik itu, wah itu mah tiru-tiru orang sebelah, tiru-tiru tetangga. Enggak, tidak. Ini mereka adalah retret Katolik, bahkan pencurahan Roh Kudusnya di hadapan Sakramen Maha Kudus. Jadi jangan lagi kita menganggap bahwa aliran atau kelompok karismatik itu adalah kelompok yang salah. Dulu saya seperti itu. Ya. Saya dulu diajak ke PD karismatik sama Bonyok ya. Nah, waktu pertama kali saya datang ke PD, itu PD-nya bukan di aula, PD-nya di gereja. Di gereja. Nah, ketika saya datang itu saya ikut itu PD. Wah, kan nyanyinya sorak-sorai itu kayak tadi tuh Yuda. Wah, semangat. Ya angkat tangan, wah tepuk tangan. Saya liatin aja. Ya. Saya pikir apa? Ini bener gak ya? Jangan-jangan saya salah masuk gereja. Lalu saya lihat. Ini bener ada korpusnya itu. Ya, bener nih gereja Katolik. Kok nyanyinya begini? Pakai tepuk-tepuk tangan lagi. Wah, sesat nih, sesat. Ya. Ini jangan-jangan bukan gereja Katolik ini. Salah ini. Itu saya. Teman-teman gak ada yang begini kan? Gak ada ya. Iya, saya dulu pikir begitu. Ya ampun, akhirnya apa? Suruh angkat tangan, gak mau saya. Gak mau. Tepuk tangan gak mau, pokoknya udah diam aja gitu. Saya liatin aja. Ini orang-orang aneh semuanya. Ya, apalagi mereka pakai penyembahan pakai bahasa roh. Nah itu nanti ya. Teman-teman akan ngalamin itu. Memang pakai bahasa roh. Apa ini bahasa roh? Oh aneh nih, tambah aneh nih. Saya bilang ya, aduh enggak deh. Teman-teman, ternyata ketika saya mengalami pengalaman pencurahan Roh Kudus, saya sekarang termasuk orang aneh. Itu. Iya, ini terjebak. Itu, jadi teman-teman ingat, ternyata Roh Kudus betul-betul bekerja luar biasa dalam gereja. Oke, next. Nah, maka nanti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Hidup doa akan berubah. Ya, saya dulu nggak suka doa. Wah, sekarang jadi suka berdoa. Oke, nanti saya cerita lebih lanjut di next session. Ya, kitab suci. Ya, kitab suci yang tadinya nggak pernah baca jadi suka baca. Terus apa? Pengen menceritakan Kristus ya. Pengen menceritakan tentang Tuhan. Aduh kalau ketemu orang pengen aja. Makanya saya juga gak nyangka loh. Saya ini bisa jadi pewarta seperti ini ya pengajar. Gak pernah nyangka. Tidak pernah tertulis dalam kisah hidup saya. Ciahilah ya. Gak pernah tertulis. Nanti cita-citanya pewarta. Gak pernah. Gak pernah. Gitu. Ya. Cita-cita kan pengennya insinyur lah, dokter lah, orang sukses, orang kaya gitu ya. Nggak pernah. Tapi itu yang membawa saya sampai dengan hari ini. Lalu masuk ke dalam komunitas Kristiani. Ya teman-teman nanti setelah mengikuti seminar seperti ini tetap join di komunitas. Oke, lalu ada karunia-karunia roh yang akan keluar dan ada buah roh. Ya, buah roh. Teman-teman, artinya adalah kita akan mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Teman-teman akan mengalami satu pengalaman yang mungkin teman-teman, nggak bisa diceritain, dialamin aja gitu. Saking dahsyatnya, ya. So, teman-teman yang terkasih, saya mau tanya malam hari ini, siapa yang mau mengalami pembaharuan? Boleh angkat tangannya. Yang di Zoom kasih reaction. Puji Tuhan. Kalau teman-teman sungguh mau, buka hatimu mulai dari hari ini. Dan teman-teman nanti kalian akan mengalami pembaharuan. Seperti apa yang pernah saya alami dan teman-teman tim alami sebelumnya. Teman-teman, saya pertama kali mengikuti seminar seperti ini, itu dalam bentuk retret nginep. Ya, retret yang nginep. Itu retret di kampus. Nah, teman-teman, salah satu alasan saya untuk ikut retret ini adalah karena murah. Betul. Loh, kenapa murah? Loh teman-teman bayangkan, tahun saya ikut retret di kampus itu 3 hari 2 malam di puncak naik bus. Ya, makan 3 kali,
snack 2 kali. 5 kali, bener ya? Kalau retret begitu kan? Itu bayarnya cuma 50.000 saja. Itu kantong mahasiswa, ya, murah. Makanya saya daftar. Itu kan penasaran juga, ya udah 50.000 dapat apa sih? Ya udahlah daftar. Pengen tahu juga SHDR yang kata orang itu bagus. Jadi saya daftar tuh. Ya udah, coba teman-teman sekarang 3 hari 2 malam di puncak naik bus, panitia sediain harga 50.000 sekarang, berani? Panitianya bisa stres, nggak bisa tidur. Ya, aduh kok nggak bisa, harga rumah retret sekarang berapa ya, benar sih. Ya, nah itu kan ada inflasi juga, wah jadi harus dihitung. Ya, nah teman-teman, 3 hari 2 malam saya di sana. Ternyata itu adalah satu retret yang tidak pernah saya sesali sepanjang hidup saya. Ya, kenapa? Ketika pencurahan Roh Kudus saya mengalami satu kasih Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kasih itu mengubah saya sampai dengan hari ini. Dan saya percaya teman-teman yang mengikuti seminar ini, engkau juga akan mengalami perubahan. Karena Tuhan sangat-sangat mencintai engkau. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Teman-teman yang terkasih, malam hari ini kita boleh sama-sama belajar. Dan kita menjadi semakin mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan mengundang setiap daripada kita untuk kita boleh pulang. Kita boleh kembali untuk mengalami cinta yang luar biasa. Tuhan mengajak setiap kita untuk kita boleh mengalami cintanya. Maka malam hari ini teman-teman, mulai dari saat ini, buka hatimu, biarkan Tuhan yang mengundang engkau pulang. Untuk sungguh-sungguh ada bersama dengan engkau saat ini. Maka teman-teman, ketika engkau memutuskan untuk memilih, engkau mengikuti acara ini, sesungguhnya Tuhan sudah punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan teman-teman. Maka malam hari ini, buka hatimu, cinta Tuhan, kasih Tuhan akan mengalir dan memenuhi setiap engkau. Kasihnya dinyatakan, sebab kasih itu kasih yang tidak terbatas, kasih yang selalu menyertai engkau. Biarpun seringkali mungkin kita menolak kasih itu, cinta Tuhan tetap tidak terbatas dan Dia mengasihi engkau dengan begitu luar biasa. Buka hatimu saat ini. Teman-teman yang tahu pujian ini, nyanyikan pujian ini bersama dengan kami. Teman-teman yang tidak tahu, teman-teman nikmati saja pujian ini dan biarkan Tuhan berbicara secara pribadi dengan engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kami nyatakan Tuhan, karya terbesar dalam
selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Saya undang teman-teman bangkit berdiri saat ini. Nyanyikan pujian sebagai doamu di hadapan Tuhan. Sebab kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam kehidupan. Terima kasih malam hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Setiap pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Sungguh tidak pernah berubah kasih Tuhan dalam kehidupan. Tidak pernah berubah kasih. Bersama-sama kami sadari bahwa karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah yang memiliki dan ku sekali lagi karya terbesar dalam setiap hidup kami Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Panggil namanya Yesus, Engkau ku kagum. Sama-sama angkat kedua tanganku ke surga. Kami katakan lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai yang ku miliki. Dengan penuh iman kami nyatakan karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang miliki. Teman-teman saja dengan penuh iman katakan karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Sungguh Engkau harta yang tidak ternilai dalam hidup kami Tuhan, yang ku miliki. Dalam penuh iman, dengan segenap hati kami nyatakan bahwa Engkaulah karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yes, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagum. Dengan penuh iman panggil nama Yesus, Yesus, Engkau ku kagum. Sekali lagi Yesus, Yesus, Engkau. Kami nyatakan
hari ini. Ku kagumi. Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih buat cintamu atas kehidupan kami. Sama Tuhan, kalau malam hari ini kami anak-anak-Mu, boleh Engkau penuhi kembali dengan cinta yang berasal daripada-Mu, karena kami tahu bahwa sesungguhnya kami punya Tuhan yang sangat-sangat mencintai dan mengasihi kami. Dan mulai malam hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk kami boleh membuka diri kami, agar hati kami, hidup kami boleh diubah, dan kuasa Tuhan mengalir luar biasa. Tuhan Yesus, mari kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Pegang tangan setiap kami. Biarlah kami Tuhan tetap boleh berjalan di dalam terang kasih-Mu, di jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih, firman Tuhan sudah dinyatakan, pengajaran sudah diberikan pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Dan Kau akan menghendaki segala sesuatu terjadi dengan baik dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau sendiri yang boleh memulihkan kami. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kejayaan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Sabtu. Terima kasih Ko Beni, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Seperti biasa, tradisi Alphonsus, Alfriends, kepada pewarta kita yang sangat memberkati hari ini, kita mau katakan apa? 1, 2, 3. Thank you Ko Beni. We love you. Tepuk tangan dulu dong untuk Ko Beni dan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Ko Beni dengan pengajaran yang luar biasa. Tanpa berlama-lama sebelum kemalaman, karena setelah ini ada pengumuman lagi, mari kita masuk dalam persembahan. Kita mau berterima kasih pada Tuhan yang telah mencurahkan kasih yang begitu luar biasa malam hari ini. Ya, oke. Mari teman-teman kita tangan hati dan sambil diedarkan kantong kolektenya kita berdoa. Bapak, terima kasih bahwa malam hari ini Tuhan Kau telah mencurahkan kasih yang begitu luar biasa. Kami sedang on the way pulang Tuhan. Dan biarlah mulai pewartaan firman-Mu malam hari ini, firman-Mu sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh kami boleh berjalan lebih dekat lagi padamu. Jadikan kami indah Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami semakin serupa denganmu Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami yang kami berikan, semua yang kami relakan. Ini hidup kami, ini semua yang kami miliki Tuhan. Ini hati kami berikan untukmu Tuhan. Kami berikan kelemahan-kelemahan kami, dosa-dosa kami juga ke hadapanmu, biar Engkau yang ubah dengan salib dan kuasa darah-Mu, Engkau ubah menjadi kekuatan dan mujizat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terima kasih teman-teman. Oke, kita next pengumuman, dan pengumuman yang kali ini mah telat. Oh sorry, ini di skip. Ya, OTW pulang. Kita udah OTW pulang ya teman-teman ya. OTW pulang. Oke. Oke teman-teman. Sorry. Nah ini. Oke, silakan saya panggil Zita. Rules of the game. Baik, ini untuk teman-teman yang ikut SHDR ya. Yang nggak ikut, ya udah dengerin aja ya. Mau gimana? Oke, silakan Zita. Loh kok nggak muncul? Tadi muncul. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom, shalom. Oke, pasti pada udah gak sabar nih buat cepat-cepat hari Jumat kita mau pulang. Nah, ada rules of game-nya nih. Aku mau jelasin kepada teman-teman. Yang pertama itu setiap peserta diwajibkan mengikuti setiap rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman semua nanti kan dibagi ini di grup masing-masing dan juga akan diingatkan kembali pada hari Jumat. Itu waktunya kita ngapain-ngapain aja. Teman-teman semua harus ikutin rangkaian acaranya, jangan kabur-kabur ya. Kalau misalnya mau ke toilet pun tolong dilapor kepada ketua timnya. Ya, oke. Kemudian menjaga prokes, berjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan pada saat santap siang maupun snack tidak berkerumun. Jadi teman-teman nanti ketika pada makan, tolong tetap pada berjaga jarak ya, dan tetap pakai masker ketika udah selesai. Jadi kalau mau makan, makan aja, jangan ngobrol. Terus, oh iya, terus teman-teman kalau misalnya ngerasa dari awal gak enak badan, tolong lapor ya kepada ketua kelompoknya masing-masing. Terus kemudian peserta diharapkan membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Terus selanjutnya peserta dipastikan datang dalam keadaan sehat secara fisik. Kemudian menjaga ketertiban di dalam setiap acara termasuk penggunaan waktu istirahat. Nah teman-teman, ini ketika waktu istirahat, teman-teman jangan tiba-tiba hilang kemana, hilang ke bawah, tiba-tiba ada di mana-mana lah. Teman-teman diusahakan tetap pada kelompoknya masing-masing ya. Jangan ada yang kemoy ya, awas ya. Tiba-tiba ntar ditanya sama ketua kelompoknya, misalkan Yanita lagi di mana nih? Aduh lagi jalan-jalan ke Moy loh. Lagi SHDR kok bisa jalan-jalan ke Moy? Jangan sampai ada kejadian kayak gitu ya. Oke, kemudian teman-teman dianjurkan menggunakan pakaian sopan untuk setiap sesi. Di saat misa wajib menggunakan kaos berkerah dan celana panjang. Nah ini dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Teman-teman yang terutama yang wanita dianjurkan pakai celana ya, jangan pakai rok. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, gue harus agak sedikit menegaskan karena ini kan 3 hari ya, dan teman-teman jangan sampai tuh, waduh salah pakai celana pulang lagi gitu loh. Nggak lucu teman-teman, sayang waktunya kebuang. Jadi untuk pria ya pakai celana, boleh jeans, boleh celana panjang, jangan pendek, jangan 3/4. Pokoknya panjang, rapi, sopan, dan pakai sepatu ya kalau bisa teman-teman. Kalau sekarang sih masih boleh, gue aja masih pakai. Tapi nanti kalau di SHDR pakai sepatu. Lalu untuk wanitanya nih, jangan pakai
Kalau bisa jangan pakai rok ya. Iya, jangan pakai Soalnya jangan karena nggak nyaman, betul, kurang nyaman ya. Celana-celana panjang jeans itu udah paling aman, bahan seperti yang teman-teman pakai ini kebanyakan ini udah bener semua sih ya. Nah, itu aja sih itu. Terus tidak di Oh, kemudian jangan pakai apa? Cewek lebih ngerti apa? oh, Crop jangan top. pakai crop top juga ya teman-teman semua. Pokoknya pakai sopan lah, kalaupun pokoknya jangan pakai yang pendek-pendek gitu. Kita acara kerohanian guys. Oke. Kemudian peserta tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah kelompok. Kemudian peserta dihimbau untuk menonaktifkan gadget selama acara berlangsung. Kemudian peserta tidak diperkenankan merokok di area acara, baik konvensional maupun elektrik vapor. Nah, ini teman-teman jangan ada yang bawa ya kalau bisa ya. Terus peserta tidak diperkenankan membawa, mendengarkan, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mengedarkan maksudnya mendengarkan. Mengedarkan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol. Apalagi ini, jangan dibawa. Oke, Jangan next. ada yang tawarin soju ya teman-teman. Itu nanti di hari Minggu Selasa saya terserah kalian, tapi jangan selama acara. Nah, terus kemudian tidak diperkenankan meninggalkan lokasi acara. Nah, ini yang tadi aku bilang, kalaupun mau ke toilet tolong lapor ya kepada ketua tim masing-masing. Terus kemudian peserta bertanggung jawab atas setiap barang yang dibawa. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang. Setuju ya teman-teman ya? Ntar kehilangan iPhone, lapor-lapor minta ganti ini lagi, ganti yang baru. Oke, peserta wajib menjaga kebersihan lokasi acara, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian Sorry, jadi nanti teman-teman di tempatnya akan disediakan banyak kantong-kantong trash bag di setiap dinding-dindingnya. Nah itu tempat sampah teman-teman buang aja. Cuman karena gini, kalau nggak dibuang itu kan ntar ruangannya besar ya. Takutnya tercecer nanti lantai kotor. Itu kan lokasinya di dalam gereja teman-teman. Jadi ya tolong banget dibantu kebersihannya ya. Terima kasih. Sama kalau misalnya teman-teman ada penyakit khusus, tolong juga dilapor kepada ketuanya masing-masing ya. Kayak misalkan kan ada yang asma mesti bawa botol oksigen, kayak gitu. Nah kemudian bertanggung jawab dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jika memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus, wajib memberitahukan kepada ketua kelompok. Kemudian, next. Nah, bawa alat tulis, Alkitabnya Alkitab buku. Terus kemudian bawa rosario. Nah, ini menggunakan pakaian sopan ya untuk setiap sesi, tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan celana pendek. Terus kemudian untuk perempuan tidak menggunakan kaos ketat dan kaos yang terlalu pendek dan rok. Oke, ini bukan Citayam Fashion Week ya. Kemudian oke, saat misa wajib menggunakan blouse polo shirt, kemeja, dan sandal di bawah lutut. Dan yang terakhir, membawa tumbler botol minum sendiri karena kita go green. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Ini penting teman-teman bawa tumbler. Kalau nggak ada beli, oke? Kalaupun benar nggak ada ya udah pokoknya kalian cari cara sendiri karena panitia tidak menyediakan air minum botol, aqua botol dan merek sejenisnya. Gelas-gelas aqua gelas juga nggak ada. Itu kami nggak bawa, teman-teman kalau nggak bawa ya mau nggak minum seharian. Jangan sampai terjadi ya, tumbler kalau nggak ada beli atau ya pinjem terserah atau ya kalian atur sendiri, tapi yang pasti kita nggak menyediakan. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Oke, nggak ada yang mau bertanya ya, sudah jelas semua. Oke, thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Udah ya. Kalau masih mau ada pertanyaan yang mungkin lebih secret cewek-cewek boleh ditanyakan kepada ketua kelompoknya ya masing-masing. Oke, sekian sampai jumpa hari Jumat. Iya, terima kasih. Oke, nah juga untuk sebagai reminder teman-teman, Jumat mulainya jam 19 itu kita mulai misa. Jadi jangan sampai telat. Kalaupun nanti ada yang telat berhalangan, tolong dikomunikasikan ke ketua kelompoknya dulu. Dari tadi kan kita ngomong ketua kelompok ya. Di sini udah ada yang saya balik pertanyaannya. Ada yang belum dibikinin grup gak sama ketua kelompoknya? Kalau ada angkat tangan. Udah semua ya, ketua kelompoknya luar biasa. Oke, nah sebelum kita lanjut pengumuman, coba dong saya mau memanggil ketua kelompoknya, nanti berdiri ya. Saya kurang hafal, teman-teman tolong bantu. Seingat saya ada dari kelompok nomor berapa ya? Yang wanita dulu ya, Rinda ya. Coba berdiri dulu Rinda. Udah pada kenal kelompok berapa Rinda?
Satu. Di sini ada kelompok satu. Oh, udah. Ada lagi? Oke. Nah, nanti jangan lupain mukanya ya. Oke, dia yang akan melayani kalian. Ada lagi dari kelompok siapa lagi yang hadir malam hari? Zita kelompok berapa? 15 ada hadir hari ini? Ada ya. Oke, pokoknya kelompok 15 Zita ya. Lalu siapa lagi ya? Devi. Devi kelompok berapa? Jangan berdiri. 12 ada yang hadir? Angel ya. Oke, luar biasa. Diingat ya muka-mukanya, harusnya sih udah pada familiar. Lalu saya sendiri, saya sendiri kelompok 19 sama kayak tanggal ulang tahun AC. Teman-teman kelompok saya kayak datang semua hari ini ya. Johan, Michael, Ivan, Kristo, sama Tommy. Ya betul Tommy. Wih datang semua, gue komplit loh. Bangga men. Wih kelompok 19. Ya, wakilnya nggak datang kok ya. Ya oke. Jadi teman-teman gini, ketua kelompok akan selalu mendampingi kalian dalam 3 hari ini. Ya nggak selalu sih, selama acara tentunya. Kita akan memberikan setiap info-info penting di dalam grup. Jadi teman-teman kalau ada kendala apapun ya, apapun itu, tolong langsung lapor ke ketua kelompok. Dan kita tahu kita masih pandemi, jadi jaga prokes. Kalaupun teman-teman butuh bantuan terkait itu juga harus ke ketua kelompok. Mau japri boleh teman-teman, nggak usah di grup. Kalau terlalu personal, japri aja. Ya, enjoy aja SHDR Jumat Sabtu malam. Khususnya nanti bagian sharing-sharingan ya, itu bagian yang paling gue favoritin sih. Karena kita benar-benar membuka hati, kita mengeksplor banyak hal. Oke, itu aja teman-teman terkait SHDR. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti setelah PD ya, atau langsung ke ketua kelompok masing-masing. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke, siapa dia? Siapakah dia? Semangat sekali. Oke ya teman-teman, besok ada misa OMK, misa HUT kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Ya, tahun 2022 salah. Tahun 2022. Besok misalnya mulai pukul 5 sore, oke? Ya ajakin daftar dulu, nanti kita share lagi di grup Alphonsus Family. Oh iya teman-teman mungkin banyak yang belum join grup Alphonsus Family ya. Nanti kita akan masukkan lah. Jadi informasinya kan ada di IG kita dan juga di WA. Harus daftar dulu teman-teman, harus daftar dulu ya soalnya. Gak ada biaya, tapi ada apa aja? Ada games, nanti setelah misa ada games. Hafal. Setelah misa ada games, ada door prize, apalagi? Makan-makan yang paling penting, ya. Itu OMK seluruh Alphonsus akan hadir dalam misa tersebut. Jangan lewatkan teman-teman ya. Kapan lagi misa anak muda di tanggal merah, makan-makan gratis. Ya, kapan lagi ya. Akan dipimpin oleh Romo Greg, kepala paroki kita sendiri. Oke, lanjut. Oh, udah pengumuman yang ini. Be the light. Kok nggak ada yang maju dari? Silakan dipersilakan. Teman-teman kita ini dari komunitas KAG, komunitas Amazing Grace. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya, perkenalkan ini koordinatornya dan tadi pewarta kita yang bawain juga dari komunitas KAG. Mereka punya acara nih teman-teman. Silahkan Ibu Jojo Hana Kaspar. Halo, shalom teman-teman. Shalom. Perkenalkan nama saya Johanna, saya dari Youth Komunitas Amazing Grace. Saya bersama teman-teman saya di belakang. Iya. Halo, shalom. Lalu pertama-tama kita mengucapin terima kasih dulu untuk tim PD Alphonsus yang sudah menerima kita dengan luar biasa dan penyambutannya yang sangat meriah gitu kan. Terima kasih sudah boleh promosi di sini dan kehadiran kita di sini kita juga mau mengundang teman-teman semua. Kita akan mengadakan retreat dengan tema Here Comes the Light tanggal 23 ini. Yang ini yang dikasih ya kemarin ya. Ya, tanggal 23 sampai 25 September kita akan sama-sama pergi ke Wisma Pratista Bandung. Jadi melipir sedikit untuk melihat suasana yang baru teman-teman. Di Jakarta kan sudah sumpek ya.
Jadi kita melipir sedikit untuk mendapatkan suasana baru. Temanya, pembicaranya ada Cinovi dari Bandung, Om Yohanes, Koko Beni sendiri yang tadi, dan Om Benyamin Ratu. Tema ini kita buat khusus untuk teman-teman youth, jadi habis SADR gitu ya, masih semangat, kita mau undang lagi teman-teman semua untuk boleh ikut retret ini. Tidak terkecuali teman-teman tim juga boleh ikut gitu ya. Nah, selain itu untuk mendukung acara kita ini, kami mengundang teman-teman semua juga, kita ada pencarian dana di belakang, kami jual snack, ada pempek, ada kerupuk, dan lain-lain. Teman-teman boleh lihat, yang tergerak untuk membantu pelayanan kami, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Ko Yuda dan teman-teman, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Oke, jadi yang mau daftar langsung ke anak-anak tim KAG. Mungkin saya mau minta dong anak-anak dari Youth KAG coba bangkit berdiri. Baru mau lihat dong nanti daftarnya ke siapa. Ini 3 ya, oke. Welcome teman-teman KAG, we love you. Teman-teman yang mau daftar, boleh silakan ya ke antara 3 atau 4 termasuk Kobeninya. Ya, boleh nanti minta nomornya Kobeni juga boleh ya Ko ya. Nah, ya, jangan dijadiin ajang curcol ya teman-teman. Nanti diblok, nggak lah bercanda. Ya, kalau yang mau daftar langsung kontak aja ke teman-teman KAG. Biayanya tadi udah disebutin juga 300, enggak ya? Oh gratis. Oh enggak, nanti Japri sendiri ada update. Nanti Japri sendiri, ini retretnya berbeda dari SADR teman-teman, tapi bisa dibilang kelanjutannya lah ya. Kalau kita kan pulang hari nih, mungkin habis ikut kalian merasa gue pengen yang nginep ya, cocok ada kayak begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Nanti setelah pulang PD boleh dilihat-lihat dulu belanjaannya ya. Next, ada snack, ada apa tadi, pempek ya. Oke, baik teman-teman, kami mengundang teman-teman yang ingin pelayanan bareng, khususnya nanti kalau habis SHDR aja ya, kita follow up lagi. Nanti kita akan banyak divisi soalnya. Nanti kita akan ada banyak perubahan. Kita akan pokoknya membuka lowongan seluas-luasnya. Kalau teman-teman tertarik, boleh mulai sekarang kontak kami. Tertarik untuk pelayanan, nanti kontak ke saya boleh. Atau ke ketua-ketua kelompok tadi ya. Dalam bidang apa, misalnya mau pujian. Ada yang mau jadi WL seperti saya mungkin? Ada yang mau? Gak ada loh, Kobeni loh. Sedih banget loh, WL seumur hidup. Sedih. Ada yang mau jadi pemusik? Pemusik ada nggak? Wah, jadi pemusik seumur hidup? Oh, ada. Jangan anak tim, yang dari umat dong. Ya, nanti pokoknya kalau ada yang mau boleh kontak saya, atau nih yang pegang PPT, yang nyiapin ruangan, perlengkapan sound. Kami membutuhkan banyak tenaga teman-teman ya, sangat terbatas. Paling gampang lihat di tim yang cowok siapa? Saya sendiri. Ya kasihanilah saya. Capek juga, pegel juga ya udah ngangkat-ngangkat sendiri. Teman-teman boleh dong kalau mau bantu kita. Pelayanan itu bukanlah suatu istilahnya bukan berbeda dari pekerjaan. Memang kelihatannya membantu saya, tapi sebenarnya yang dibantu adalah diri kalian sendiri. Karena dengan melayani, kita dilayani, dengan memberi kita menerima, amin. Amin. Jadi siapa yang mau jadi WL? WL seumur hidup. Ya nanti ya kita godok-godok lagi. Oke, next langsung aja. Nah ini kita akan masukkan ke grup Alphonsus Family. Tapi mungkin setelah SHDR aja ya, teman-teman enjoy dulu lah SHDR-nya. Jangan terlalu dipusingin dengan begini-beginian. Intinya sih kita ada grup WA. Yang memang mau berkenan kita akan joinin, add masuk, atau nanti mau setelah SHDR juga boleh. Oke, umat baru sangat banyak nih. Minta berdiri lagi aja kali ya teman-teman yang baru pertama kali hadir. Sekali lagi dong tepuk tangannya untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ayo berdiri lagi. Berdiri lagi. Oke, dan sisi sini nggak ada yang berdiri. Ya, sendirian yang oh iya, ini udah pernah ya kemarin ya minggu lalu. Oke, langsung dari tempat aja nggak apa-apa. Namanya siapa? Florence. Oke, welcome Florence.
Tadi gue ngomongnya apa? Maaf kalau begitu. Oke, tahu dari TWD dari SHDR ya? Oke, pertanyaan dibalik, tahu SHDR dari mana? Oh, yang dari Krisma itu. Oke, welcome. Oke, welcome Florence, boleh duduk. Kurang asik ya, gimana? Welcome, we love you gitu kali ya. Oke, berdiri lagi. Welcome Florence, we love you. Silakan duduk. Oke, yang di belakang sana, siapa bro namanya? Halo Ivan. Dari mana? Dari tadi. Salah nanya. Nah, saya balik deh. Tahu SHDR dari mana, bro? Oh, teman SD Lucy ya. Dari Lucy. Oke. Baik, welcome. Sekali lagi, 1, 2, 3. Welcome, Bro Ivan. We love you. Silakan duduk. Oke, gue nggak boleh spoiler dulu ya. Namanya siapa? Tahu dari SHDR dari mana? Ya. Oke, hi, welcome Michael. Halo. Tahu SHDR dari mana? Dari saya sendiri. Makanya spoiler tadi. Oke, ya. 1, 2, 3. Welcome Michael. We love you. Silakan duduk. Oke, silakan sis. Dita. Kok gue dengernya Mika sih? Dita ya, sorry. Dita ya, maaf. Dita tahu SHDR dari siapa? Oh, dari IG Alfonsus. Wow, terima kasih banget loh. Tuh kan kerja keras kita nggak sia-sia teman-teman. Terima kasih sudah membaca IG kita. Oke, yuk 1, 2, 3. Welcome Dita, we love you. Oke bro, save the best for the last. Oke, perkenalan nama dan tahu SHDR dari mana? Halo. Oke, hai Tommy ya, Tommy. Nah ini gua tahu nggak salah denger. Udah kenal soalnya. Oke, yuk 1, 2, 3. Welcome Tommy, we love you. Oke, silakan duduk bro. Terima kasih teman-teman udah hadir. Wah, ada yang dari IG ya. Baru ingat nih teman-teman, kalau pengen yang berkreatif, berkonten ria, yuk kontak kita, tim digital kita butuh bantuan. Tuh bener kan, IG kita nggak sia-sia, tepuk tangan dulu dong. Oke, wah luar biasa, bersuka cita sekali ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. OMG. Jambra, oke, zoom, munculin. 9:30. Salah nih. Gini aja deh, yang mau memperkenalkan diri aja. Ada yang dari ini sih, dari PD Yakobus ya, kalau nggak salah. Umat Yakobus, welcome, terima kasih udah datang. Malah left. Wah, minta perkenalan pada left. Oh, ada yang angkat tangan ya? Christopher. Christopher apa Jesui? Oke, ada yang raise hand tadi ya. Silakan, mungkin bisa on cam perkenalan dulu. Christopher, Jesui, Jesui. Bisa unmute? Oh, barusan kita mutein semua. Maaf bro, maaf. Udah bisa unmute, silakan bro. Bro apa sih? Sorry. Bro apa sis? Bro. Silakan Christopher Jesui ya. Bisa on cam atau unmute mungkin. Oh cuman emot tadi nggak ada maksud.
PHP tuh gini rasanya. Nggak apa-apa bro, we still love you. Ya sudah, tuh teman-teman semua yang di Zoom. 1, 2, 3 teman-teman. Welcome teman-teman, we love you. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi nggak pengumumannya? Harusnya nggak ada. Mohon maaf, kena PHP. Mohon maaf ya kok kena PHP. Lu bro apa sis sih? Kalau sis gue baik nih. Udahlah ya. Oke, next. Ada lagi? Ada yang harus saya perhatikan? Oke, sudah. Next, apa lagi ya? Ulang tahun. Cuman 1 kemarin, 14 Agustus. Happy birthday Andrew, nggak ada orang. Ada yang mau ngaku ulang tahun? Nggak ada. Ada ya? Ada. Nah kalau ada kita juga nggak ada kue sih. Jadi nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sudah 9:30 ya. Tapi nggak berasa lama kalau sama kalian. Nggak berasa kemalaman kalau sama kalian. Ya karena ada yang mute tadi ya? Ada yang unmute ya? Nggak ada, oke. Masih ngarep. Ya karena saya merasa walaupun baru pertama kali kenal, tapi kok semangatnya luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, baik teman-teman, mari kita tutup pertemuan doa malam hari ini. Kita tenangkan hati dan kita minta berkat dari Tuhan. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara yang seiman, dengan saudara yang bersama-sama bersuka cita dalam satu keluarga besar Gereja Katolikmu dalam paroki Pademangan ini Tuhan, dalam PD Alfonsus. Kami bersyukur Tuhan mengenal begitu banyak wajah-wajah baru, wajah-wajah yang menginspirasi kami, dan yang kedepannya akan kembali pulang bersama-sama dengan kami ke dalam pelukan hangat kasih-Mu Bapa. Kami akan menutup PD malam hari ini Tuhan. Namun kuasa-Mu yang tidak pernah berakhir senantiasa menyertai kami. Berkati kami dalam perjalanan pulang kami. Kami boleh sampai ke rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Khususnya dalam masa-masa yang pandemi yang belum berakhir ini Tuhan. Kau jaga kesehatan kami. Kau jaga fitnessnya kami Tuhan, tubuh kami, jasmani kami, pikiran kami, sehingga pada saat hari SHDR nanti Tuhan, kami sungguh-sungguh siap membuka hati kami, menerima kembali pelukan-Mu. Dan Bapa, biarlah malam hari ini, ya malam kami, mengawali langkah kami berjalan bersama-Mu. Lindungi keluarga kami, lindungi setiap pekerjaan kami, lindungi persekutuan doa ini Tuhan. Jadi suatu komunitas yang dapat membangun kami bersama-sama bertumbuh lebih dan lebih lagi semakin serupa dengan-Mu Kristus. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan pulang Tuhan, dan semua doa ini dan rangkaian acara selanjutnya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami, yang hidup, yang berkuasa, Allah kami kini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, kita percaya bahwa kita semua adalah lebih dari pemenang. Dengan tepuk tangan pada Tuhan kita. Mari kita pulang ke rumah kita menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Kalahkan iblis oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
dapat melawan. Siapa? Dari apa? Semua serukan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sudah haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua siap? Katakan kita lebih dari pemenang. Semua mana sore kita lebih dari pemenang. Katakan. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Benar? Benar. Katakan kita. Kita sekali lagi kita. Kita sekali lagi kita. Kita. Siap semuanya? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Tunjuk kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, saya lebih dari pemenang. Semuanya mana suaranya? Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Lebih tinggi lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus segala raja. Haleluya semua. Bangkitlah gereja kita, kita lebih dari. Tujuh kamu lebih dari teman. Tunjuk dirimu saya lebih dari pemenang. Sama-sama bagi Tuhan. Terima kasih teman-teman, kita semua lebih dari pemenang. Amin. Mari kita pulang sebagai pemenang. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Oh ya, sebelum pulang, foto bareng. Ya, oke, mari teman-teman tim foto. Kita foto di mana? Di depan sini aja ya. Kenapa? Yang di zoom buka kamera. Yuk, kalau mau ikuti foto. Oke, teman-teman, ayo semuanya, yuk. Pakai masker dulu. Tolong panitia bantu singkirkanlah penghalang fotoku. Yuk singkirin. Kursinya disingkirkan. Yuk, kita mau foto di mana ya? Depan lah ya. Saya di tengah. Mari teman-teman, yuk. Langsung diberesin semua, nggak usah sih maksudnya. Awas kabel. Ini aja deh. Oke, yuk. Di sini. Saya di tengah. Cewek-cewek di depan saya, asik. Yuk, ayo semuanya. Mari. Ayo ngumpul di depan guys. Yuk, teman-teman. Yuk. Depan guys. Yang di Zoom sudah menanti. Girls and boys. Oke, yang Zoom juga udah menanti. Waduh, rame banget ya ini ya. Ayo guys. Buset, Oke. bener. Ya, cewek-cewek tolong pinjam lututnya ya. Apa cowok yang berlutut?
Majuan kali ya. Cowok-cowok majuan kali ya. Pakai dulu. Masker pakai dulu ya. Dah. Oke, lepas masker. Tahan nafas, tahan nafas. Oke, pakai masker. Oh, belum. Oh, apalagi belum. Bentar, diam dulu semua. Zita kenapa? Sampai Jumat, hari Jumat, yuk pulang. Gayanya gini ya teman-teman, yuk pulang. Latihan dulu, oke. Sampai jumpa Jumat depan, yuk pulang. Oh, kok Jumat depan? Sampai jumpa hari Jumat. Sampai jumpa hari Jumat. Yuk pulang. Terima kasih teman-teman.